Pemirsa waspada saat hujan deras. Di Kendal, Jawa Tengah, pengendara motor tertimpa pohon asem yang tumbang. Sementara itu pemirsa di Malang, Jawa Timur, 2 mobil tertimpa pohon beringin. Tim BPBD melakukan evakuasi pengendara motor yang tertimpa pohon di Kendal, Jawa Tengah. Korban Ahyat mengalami luka-luka dibawa ke RSUD Suwondo. Pohon berdiameter 120 cm tumbang karena akar pohon lapuk akibat faktor usia. Di Malang, Jawa Timur, hujan deras menumbangkan pohon beringin. Dahan pohon menimpa 2 mobil yang melintas. Meski mobil rusak, pengemudi dan penumpangnya selamat. Pengemudi diminta mengajukan uang ganti rugi atas kerusakan mobil ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kita kedapatan 2 mobil yang saat lewat ya. Kedapatan ketimpa pohon. Untuk pemilik kita sudah arahkan ke DLA untuk mengajukan klaim. Selama musim penghujan sejumlah pohon tumbang di 5 lokasi di Malang. 2 pengemudi tewas tertimpa pohon tumbang di pintu masuk kota. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pesta pernikahan yang semestinya berlangsung bahagia berubah menjadi duka. Seorang pengantin wanita meninggal dunia beberapa saat usai ijab kabul. Sang pengantin sempat pingsan di pelaminan. Pesta pernikahan yang semestinya bahagia tiba-tiba berubah menjadi duka. Pengantin wanita di Kabupaten Tanggamus, Lampung meninggal dunia beberapa saat usai ijab kabul. Berawal setelah Rika dan pasangannya selesai ijab kabul dan prosesi sungkeman. Tak lama kemudian Rika pingsan di pelaminan, mengejutkan semua tamu undangan. Rika kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan mendapat perawatan, namun nyawanya tidak tertolong. Rika diduga memiliki penyakit bawaan dan dipastikan tidak terkait dengan pemberian vaksin tetanus toksoid. Almarhumah itu diantar ke puskesmas, ke UGD. Setelah selesai akad nikah, setelah selesai acara sungkem, itu keluarga segera memakamkan jenazah Rika di tengah pesta pernikahan. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca buruk, banjir di Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Sementara itu di Lebak, Banten, ratusan warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah masih bertahan di pengungsian. Hujan lebat. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian air sempat meningkat usai hujan lebat yang mengguyur Senin sore. Banjir juga mengenangi dan memutus jalan penghubung antar Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Hingga Selasa pagi, banjir kian meluas merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan. Cuaca ekstrim juga memicu tanah bergerak di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten, merusak puluhan rumah warga. Pergeseran tanah terjadi usai kawasan ini diguyur hujan lebat lebih dari 4 hari. Hingga saat ini ratusan warga memilih mengungsi di tenda pengungsian, tak berani kembali ke rumahnya masing-masing. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, BMKG memperingatkan puncak musim hujan bisa berdampak banjir besar di Jakarta. Mengantisipasi cuaca ekstrim, Pemprov Jakarta melakukan rekayasa cuaca dengan anggaran 4 miliar rupiah. BMKG sudah memperingatkan potensi cuaca buruk yang akan terjadi memasuki puncak musim hujan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Skenario terburuk curah hujan ekstrim hingga banjir besar di Jabodetabek seperti 2020. Mencegah potensi cuaca ekstrim, Pemprov Jakarta dan BPBD melakukan rekayasa cuaca dengan menyemai awan menggunakan 3.200 kg semai berbasis garam. Penyemaian tahap pertama di sekitar perbatasan Jakarta sebanyak 4 kali sepanjang hari untuk meminimalisir intensitas hujan. Kita bisa mengantisipasi terkait cuaca ekstrim yang memungkinkan
terjadinya banjir seperti yang disampaikan oleh BMKG tahun 2020 mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bukan hanya rekayasa cuaca yang kita antisipasi, kita juga tetap akan melakukan cek kemudian kesiapsiagaan terkait infrastruktur, SDM-nya maupun sarpras yang lain. Modifikasi cuaca dilakukan bertahap menggunakan anggaran BPBD 4 miliar rupiah. Namun jika situasi darurat, Pemprov Jakarta akan menggunakan biaya tak terduga BTT guna menanggulangi dampak intensitas hujan tinggi seperti banjir dan tanah longsor. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, rugikan negara 300 triliun rupiah, suami Sandra Dewi Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara. Harvey terancam dimiskinkan, hartanya disita jika tidak membayar biaya pengganti 210 miliar rupiah setelah putusan ingkrah. Tuntutan 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dijatuhkan jaksa kepada suami Sandra Dewi Harvey Muiz dalam kasus korupsi PT Timah. Dalam kasus ini negara rugi 300 triliun rupiah, sementara Harvey dinilai jaksa memperkaya diri sendiri hingga 210 miliar rupiah. 210 miliar rupiah inilah yang dinilai jaksa harus menjadi uang pengganti dan harus dibayar dalam 1 bulan setelah putusan inkrah atau hartanya bisa disita untuk menutup uang pengganti. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Selain tindak pidana korupsi, suami Sandra Dewi ini juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Harvey mentransfer sejumlah dana ke rekening Sandra Dewi dan manajernya hingga pembelian 88 tas mewah, perhiasan, serta rumah. Dari Jakarta, Syahreza Zanski dan Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang yang sempat ditutup-tutupi berujung sanksi pidana. Aibda Robik Zainuddin, polisi penembak 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dengan tidak hormat dari Korps Polri. Sambil tertunduk lesu, Aibda Robik Zainuddin, pelaku penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang, tiba di gedung Bitpropam Polda Jawa Tengah. Masih mengenakan seragam polisi dan rompi patsus, Aibda Robik menjalani sidang etik. Sidang juga dihadiri sejumlah saksi kunci, keluarga dan kuasa hukum korban, serta Kompolnas. Usai 9 jam menjalani sidang etik, Aibda Robik keluar ruangan pukul 20.30 Senin malam dengan tangan terborgol. Anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang ini dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas penembakan 3 siswa SMK dan mengakibatkan salah satu siswa meninggal. Melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. 3 siswa SMK 4 Semarang ditembak seorang anggota polisi di Jalan Candi, Kota Semarang 24 November lalu. Salah satu korban yaitu Gama Rizkinata tertembak di bagian pinggul hingga akhirnya meninggal. Polrestabes Semarang yang menangani kasus ini sempat menyebut penembakan dilatari upaya polisi membubarkan tawuran gangster. Namun tidak ada satupun bukti yang menguatkan klaim Kapolrestabes. Hingga akhirnya kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat dan DPR. Selain dipecat tidak hormat, Aibda Robik juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka anak pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ternyata sudah 4 kali dibawa psikiater oleh orang tuanya. Sebelum pembunuhan terjadi dan pemirsa, sementara kondisi sang ibu membaik dan mulai memberikan keterangan pada penyidik. Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah lokasi MAS remaja pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di perumahan Taman Buana Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal menyatakan penyelidikan kasus ini masih berlangsung, termasuk pemeriksaan terhadap saksi mahkota ibu korban
yang saat ini selesai menjalani perawatan di rumah sakit. Selain membunuh ayah dan neneknya, MAS juga menganiaya ibunya. Hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Ya, sang anak sendiri yang bercerita, ya, menyampaikan bahwa 4 kali sempat dibawa mama ke psikiater. Dalam rangka apa? Yang bersangkutan nggak tahu, mama yang tahu. Selain memeriksa saksi utama, polisi juga menyelidiki MAS yang pernah dibawa ke psikiater sebanyak 4 kali. Tersangka MAS sempat menulis surat permintaan maaf. Saat ini penyidik masih menunggu hasil tes kejiwaan dari Apsifor Polri. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana Agus, pria disabilitas di Mataram, NTB, bisa mengelabui dan melecehkan belasan wanita. Rekaman suara salah satu korban mengungkap Agus mengaku memiliki mantra untuk menyelesaikan masalah korban. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Itu bawaan dalam dari. Video rekaman suara Agus, pria disabilitas di Mataram, NTB, tersangka pelecehan seksual terhadap 13 wanita ini direkam oleh salah satu korban di sebuah taman. Menurut korban, Agus melakukan aksinya mencari sasaran wanita yang ia temui di taman. Kepada korban, Agus melancarkan bujuk rayu, bisa menyelesaikan permasalahan korban karena memiliki mantra-mantra tertentu. Saat korban terbujuk, Agus kemudian mengajak korban ke penginapan untuk melakukan ritual mandi suci. Di penginapan tersebut, Agus diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Agus telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap 13 wanita. 7 diantaranya telah membuat laporan ke Mapolda NTB. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.